Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ya makasih. Maaf tadi masih setup untuk recordingnya. Oke, ya kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah sampai pada persamaan parametrik di bidang ruang tiga dimensi. Sekarang kita lanjutkan ke perkalian silang atau cross product. Kalau kemarin kita belajar tentang perkalian titik ya atau dot product ya, dot product itu menghasilkan sebuah skalar gitu ya. Nah, tapi kalau perkalian silang atau cross product ini, nah ini menghasilkan sebuah vektor gitu. Oke, jadi kita kalau misal kita memiliki sebuah vektor U dan juga vektor V ini di ruang R3. Nah, jadi perkalian silang itu terjadi hanya pada ruang tiga dimensi ya. Jadi tidak ada perkalian silang pada dua dimensi maupun empat dimensi dan sebagainya. Jadi hanya terjadi pada ruang tiga dimensi. Nah, perkalian silang atau cross product antara U dan V adalah seperti ini. Oke, disimbolkan dengan X seperti ini ya, silang ya. Kalian silang dari vektor U dan V adalah U2 kalikan V3 dikurangi U3 kalikan V2, U3 kali V1 dikurangi U1 kali V3, U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1. Nah, atau kalau dituliskan menjadi seperti ini ya. Jadi kalau ini tiga dimensi, hasilnya ini juga tiga dimensi, di mana kalau dimensi ini kita sebut X, Y, sama Z. Nah, maka jadinya seperti ini. Ya, maka jadinya seperti ini. Jadi X-nya bisa dicari dengan cara seperti ini. U2 kali V3, ini ya, bisa lihat warna lain. U2 kali V3, kemudian dikurangi dengan U3 kali V2. Nah, kemudian Y-nya adalah negatif itu ya. Oke. Negatif dari U1 U1 dikalikan V3 ya, dikurangi U3 kalikan V1. Nah, atau karena ini minus gitu ya, ya bisa juga kita tuliskan menjadi kebalikannya, menjadi U3 kali V1 dulu, kemudian U1 kali V3. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian untuk Z-nya adalah U3 kali V2 dikurangi dengan U2 kali V1. Nah, tipsnya untuk mengingat-ingat ya perkalian ini, maaf ya, perkalian silang ini, kita bisa pakai tips ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat sini, ya kita ambil yang ini untuk X-nya, untuk Y-nya, jadi kita ambil yang ini sama yang ini, untuk Z-nya kita ambil yang ini aja. Nah, kayak gitu. Oke, contoh misal kita memiliki U ini dan V ini, oke. Maka U kali V adalah, nah untuk yang pertama ini, jadi kita ambil yang ini. Ya, nah kemudian ini kita kalikan 4 kali 7 ya, dikurangi 5 kali 1. Seperti itu. Oke. Oh maaf kebalik ya, 5 kali 1 dikurangi 4 kali 7. Nah, kemudian yang kedua, nah sama, jadi ini 5 kali 0, oke, dikurangi 1 kali 7 gitu. Ya, kemudian karena, yang kedua ini ada minusnya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir kita berarti pakai yang ini aja, ya berarti 4 kali 0, oke, dikurangi 1 kali 1, kayak gitu. Ya berarti yang pertama kan, ini ya, 5 dikurangi 28, minus dari 0 dikurangi 7, kemudian yang terakhir adalah 0 dikurangi 1. Berarti U cross product V itu hasilnya adalah sebuah vektor, di mana vektor itu memiliki nilai X minus 23, Y-nya 7, Z-nya minus 1. Jadi kalau kita melakukan perkalian silang,
ya, U cross product V sama dengan W, maka W itu pasti ortogonal terhadap U dan W juga ortogonal terhadap V. Nah, jadi seperti ini. Kalau misal kita memiliki U ini, V-nya ini, maka kalau ini di cross produkkan akan menghasilkan sebuah vektor di mana vektor ini ortogonal atau tegak lurus terhadap dua-duanya, U dan juga V, kayak gitu. Ya, jadi kita bisa pakai tangan kanan gini ya, aturan tangan kanan kalau, U-nya ke sini, V-nya ke sini, nah W-nya atau hasilnya itu ke atas. Oke, pada contoh sebelumnya kita memiliki vektor U ini dan vektor V ini, ya kalau kita cross produkkan hasilnya kan W yang sudah kita hitung tadi. Ya, kita tahu kalau misal U dan W ini, U dan W itu ortogonal, oke, atau tegak lurus, maka W didot produkkan dengan U atau U didot produkkan dengan W sama ya. Nah, ini sama. U dot produk W ini sama ya. Oke, U dot produk W ataupun W dot produk U itu pasti kalau didot produkkan hasilnya pasti 0 karena mereka ortogonal atau tegak lurus ya. Jadi minus 23 kali 0 ditambah 7 kali 1 ditambah minus 1 kali 7. Nah, berarti kan 0 tambah 7 dikurangi 7 berarti 0. Begitu juga yang ini. W pasti tegak lurus terhadap V ya, berarti V dot produk W sama dengan W dot produk V. Nah, ini minus 23 kali 1 ditambah 7 kali 4 ditambah minus 1 kali 5. Nah, maka hasilnya sama dengan 0 juga. Nah, berarti W memang tegak lurus terhadap U dan juga tegak lurus terhadap V. Ya. Nah, jadi kalau tadi ya, kita pakai tangan kanan kayak gitu, jadi U-nya ke sini, V-nya ke sini, ya atau U-nya yang sini, V-nya yang sini juga enggak masalah, sama aja. Nah, W-nya ke atas, ya, di mana W-nya tegak lurus terhadap U maupun terhadap V, kayak gitu. Ada beberapa, sifat, ya, pada perkalian silang, ya. Yang pertama, kalau kita memiliki U yang kita cross produkkan dengan V, itu sama dengan negatif dari V di cross produk dengan U. Nah, kayak gitu. Jadi, apa namanya, U dengan V, nah ini tidak sama dengan, V dan U gitu ya. Kalau kita lihat sini, ya, jadi ini menggunakan, seperti ini ya, kalau ada U dan V, nah U cross produk V itu ke atas, seperti itu. Oke. Ya, kemudian, ada juga sifat distributif ya, U di-cross produkkan dengan V ditambah W, itu sama dengan U di-cross produkkan dengan V ditambah U di-cross produkkan dengan W. Nah, kemudian kalau, kayak gini juga sama, ini distributif. Kemudian kalau ada sebuah bilangan skalar K dikalikan dengan U kali V, maka ini sama dengan K kali U di-cross produkkan dengan V. Ya, ini sama juga dengan U yang di-cross produkkan dengan K kali V. Jadi K-nya itu bisa dikalikan dulu dengan U-nya atau dikalikan dulu dengan V-nya. Ya, atau dikalikan nanti setelah hasil cross product juga sama aja. Oke. Kalau kita memiliki sebuah, vektor 0, U di-cross produkkan dengan vektor 0 itu sama dengan 0 di-cross produkkan dengan vektor U. Hasilnya sama dengan sama-sama 0. Ya. Kalau U di-cross produkkan dengan U, maka hasilnya sama dengan 0. Oke. Kemudian ada, hubungan ya, yang melibatkan antara cross product dan juga dot product. Ya, misal kita punya 3 ini, U, V, dan W, oke. Maka kalau kita kalikan U dengan, kita dot produkkan ya, U didot produkkan dengan cross product dari U kali V, maka hasilnya sama dengan 0, ya. Oke. Kenapa? Ya karena U di-cross produkkan dengan V hasilnya adalah W, di mana W itu ortogonal atau tegak lurus terhadap U dan juga tegak lurus terhadap
V, ya. Jadi hasilnya tegak lurus terhadap U ataupun terhadap V. Nah, ketika W ini didot produkkan dengan U, kan tegak lurus, maka hasilnya pasti 0. Jadi ini sama. Kalau V didot produkkan dengan U kali V, hasilnya juga pasti sama dengan 0. Kemudian kalau kita menggunakan Lagrange identity, kalau kita memiliki U di cross produkkan dengan V, kemudian baru apa namanya, dicari normnya gitu ya, kemudian dikuadratkan, itu sama dengan norm dari U kuadrat dikalikan norm dari V kuadrat dikurangi dot produk dari U kali V dikuadratkan. Ya. Kemudian kalau kita memiliki sebuah perkalian seperti ini, ya, U di cross produkkan dengan dalam kurung V cross produk W, maka ini bisa dituliskan dalam bentuk U dot produk W dikalikan V dikurangi U dot produk V dikalikan dengan W. Nah, begitu juga kalau ini dituliskan seperti ini, maka hasilnya adalah U dot produk W kali V dikurangi V dot produk W dikalikan dengan U. Seperti itu. Oke. Oleh karena itu kalau kita melihat kesamaan Lagrange yang ini ya, yang C ini, kalau kita lihat ini, maka kita memiliki U di cross produkkan dengan V, kemudian cari normnya atau panjangnya gitu, dikuadratkan itu sama dengan norm dari U kuadrat kali norm dari V kuadrat dikurangi U dot produk V dikuadratkan. Nah, U dot produk V itu kan bisa dihitung juga dengan cara norm U kali norm V kali cos theta. Nah, maka kalau ini dikuadratkan, maka jadinya adalah ini norm U kuadrat dikalikan norm V kuadrat dikurangi norm U kuadrat kali norm V kuadrat kemudian cos kuadrat theta. Nah, oke. Ya, berarti di sini ini bisa disederhanakan ya. Nah, ini kan berarti ini ya berarti dimasukkan ke kurung gitu ya. Nah, jadinya kan kalau ini ditulis ya U kuadrat V kuadrat. Nah, berarti kan kalau ini yang ini, nah ini kan berarti 1 ya kan sudah diwakili ini. Dikurangi dengan ini 1 kali ini. Jadi cos kuadrat theta kayak gitu. Ya, maka jadinya seperti ini. Ya. Nah, 1 dikurangi cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Nah, maka jadinya adalah norm U kuadrat dikalikan norm V kuadrat dikalikan sin kuadrat theta. Nah, kayak gitu. Ini kan sama-sama kuadrat. Kalau ini sama-sama kuadrat, nah ini kan berarti kuadratnya bisa dihilangkan. Nah, maka jadinya adalah U kalau kita cross produkkan dengan V kemudian dinormkan itu sama dengan norm U kali norm V dikalikan sin theta. Ya, di mana theta adalah sudut antara U dan V. Oke. Ya, kemudian untuk perkalian silang vektor satuan standar, misal kita memiliki vektor satuan standar di L2 itu kan ada 2 ya, I sama J ya, di mana I 1,0 kemudian J-nya adalah 0,1 ya. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Nah, kalau vektor satuan standar itu adalah vektor yang panjangnya 1 ya, di mana vektor itu apa namanya, mewakili ya X, Y, Z-nya kayak gitu. Jadi kalau di ruang 2 dimensi ya 1,0 sama 0,1. Kalau 3 dimensi ya berarti vektor satuan standar di 3 dimensi ya berarti 1,00, 0,1,0, kemudian 001 kayak gitu. Oke, semua vektor ya, semua vektor V pada ruang 2 dimensi V1, V2 kayak gitu, itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V sama dengan V1 kali 1 ditambah V2 kali J ya. Karena nilai V1 ini ya kalau kita kalikan dengan ini 1,0 hasilnya tetap sama. V2 juga sama. Kalau kita kalikan dengan ini hasilnya pasti sama kayak gitu. Ya. Oke. Kemudian vektor satuan di L3 ya, kita punya 3 tadi I, J sama K ya.
maka setiap vektor V1, V2, dan V3 di ruang 3 dimensi itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear V sama dengan V1I ditambah V2C ditambah V3K. Ya. Dan vektor satuan standar I sama J tadi ya. Oke, I ini 1, 0, 0, J 0, 1, 0 ya. Ini kalau kita cross product kan ya. Kalau kita cross product kan, kita lihat ini ya. Ini ada I, ini ada J. Kalau kita cross product kan, maka kita akan menghasilkan K gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita cross product kan berarti yang pertama kita ambil yang sorry. Bukan yang ini ya. Oke. Ya. Yang pertama berarti kita ambil yang ini. Gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua kita ambil ya. Kalau yang kedua berarti kita ambil yang ini sama yang ini. Oke, untuk yang ini ya. Dan yang ketiga, oke. Yang ketiga berarti kita ngambilnya yang sini. Nah, yang ini. Oke, ya jangan lupa ini kayak kofaktor kemarin ya. Jadi ini plus ya. Yang ini minus, yang ini plus lagi kayak gitu. Ya, jadi di sini kemudian tinggal kita hitung, oke. 0 kali 0 dikurangi 0 kali 1 ya. Kemudian ini minus 1 kali 0 dikurangi 0 kali 0 ya tetap 0 ya, sama-sama 0. Nah, kemudian kalau ini berarti 1 kali 1 dikurangi 0 kali 0. Nah, berarti hasilnya 1. Berarti 0,0,1 berarti sama dengan vektor K. Ya, vektor satuan standar yang lain selain I dan J. Ya, jadi kalau I di-cross product-kan dengan J hasilnya K. Oke. Ya, kalau J di-cross product-kan dengan K hasilnya I gitu ya. Kalau K di-cross product-kan dengan I hasilnya J kayak gitu ya. Jadi ini bisa dilihat I dengan J maka hasilnya K gitu. J dengan K maka hasilnya I, K dengan I ya gini ya. K dengan I maka hasilnya J kayak gitu ya. Kalau J dengan K hasilnya I gitu. Ya. Kalau I dengan J jadinya K. Nah, kayak gitu. Ya, tapi kalau J dengan I hasilnya minus K. J dengan I. Nah, ini kan berarti arah sebaliknya. J dengan I hasilnya minus K ya kan karena arah sebaliknya berarti minus ya. K kali J berarti arah sebaliknya kan jadi I. I kali K nah berarti arah sebaliknya ya. Ini kan ada ini ya. Nah, ini arah sebaliknya. Maka jadinya adalah minus J gitu. Contoh kita memiliki U ini, maka ini bisa dinyatakan ke dalam sebuah kombinasi linear U1 kali I ditambah U2 kali J ditambah U3 kali K. Nah, kemudian kalau ini bisa dinyatakan V ya, vektor V bisa dinyatakan ke dalam sebuah kombinasi linear V1 kali I ditambah V2 kali J ditambah V3 kali K. Gitu. Ya, maka kalau kita cross product-kan ya antara dua vektor ini U sama V kayak gitu, maka ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian kita cari ekspansi kofaktornya. Ya, ekspansi kofaktor itu kan berarti kita cari submetrik untuk I ya. Untuk I berarti kan yang nggak dipakai ini sama ini nggak dipakai. Nah, berarti yang dipakai cuma ini. Ya, jadi ini U2 kali ini ya, U2 kali U3 kali U2, U3, V2, V3 dikalikan dengan I-nya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian untuk J, oke. Kemudian untuk J, ini hampir sama ya untuk J ini. Oke. Kita kalau mencari ekspansi kofaktor itu kan pasti yang ini plus ini minus gitu kan ya. Ini plus lagi. Nah, jadi ini minus. Nah, J berarti yang dicoret yang ini. Yang dipakai berarti ini sama ini. Nah, jadinya ini ya. U1, U3, V1, V3. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, itu untuk mencari ekspansi kofaktor
dari submetriknya J. Nah, kemudian untuk K, ya K berarti kan ini yang dicoret, maka yang dipakai adalah ini. Nah, ini yang dipakai. Ya, berarti U1, U2, V1, V2. Nah, ini. Jadi ini kita bisa mencari apa namanya cross product dengan menggunakan ekspansi kofaktor kayak gitu. Ya. Jadi nanti tinggal dikalikan gitu ya. U2 kali V3 dikurangi ini U3 kali V2. Jadi sini dulu dikurangi yang ini. Ini juga sama. Ini dulu kurangi yang ini dulu dikurangi yang ini. Oke. Contoh, kita memiliki U017, berarti kalau kita nyatakan dalam kombinasi linear menggunakan vektor satuan standar, maka jadinya adalah 0 kali I ditambah 1 kali J ditambah 7 kali K. Kalau 145 berarti 1 kali I ditambah 4 kali J ditambah 5 kali K. Maka ini bisa dinyatakan ke dalam ekspansi kofaktor seperti ini. Nah, berarti untuk I ini berarti 1745. Oke. Kemudian untuk J ya berarti 0715 ini ya, 0715. Ya, jangan lupa ini plus, ini minus, ini plus lagi. Oke. Kemudian untuk K ya berarti yang dipakai adalah 0114. Nah, kayak gitu. Maka sekarang tinggal dicari determinannya gitu kan ya. Ya. 5 kali 1 dikurangi 7 kali 4. 0 kali 5 dikurangi 7 kali 1. 4 kali 0 dikurangi 1 kali 1. Jadi 5 dikurangi 28. Ini berarti 0 dikurangi 7. Yang ini berarti 0 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah minus 23I ditambah 7J dikurangi K. Nah, atau kalau bisa juga tulis kalau dalam bentuk koordinat kan ya berarti minus 23,7,1 seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke aplikasinya. Ya. Aplikasi geometri persekalian silang. Yang pertama adalah menghitung luas area paralelogram. Ya. Kita hitung luas area paralelogram. Oke. Yang disebut sebagai paralelogram itu adalah area paralel yang dibentuk oleh dua buah vektor. Jadi ini misal kita memiliki vektor vektor U dan vektor V, maka yang disebut sebagai paralelogram itu adalah ini, paralel dengan U dan V ini. Nah, luas area ini semuanya yang warna biru ini ya. Nah, ini yang akan kita hitung. Nah, kalau ini kan kalau misal ini U, ini V, nah untuk menghitungnya kan U kali V gitu kan ya. Nah, tapi ini kan V-nya miring. Nah, berarti kita harus mencari yang tegak ini. Nah, kalau ini U ya, kemudian ini V yang miring ini, maka kemudian ini ada sudut ya, sini theta, maka ini yang lurus ini itu adalah V, norm dari V dikalikan dengan sin theta. Ya, norm dari V dikalikan dengan sin theta. Ya, nah, luas dari paralelogram ya, paralelogram A itu sama dengan alas kali tinggi gitu kan ya. Alasnya adalah U yang pasti, tingginya nah itu bukan V norm V-nya, tapi karena norm V-nya kan miring. Nah, ini kan yang tegak lurus ke atas. Ya, tegak lurus ke atas adalah ini ya, norm V kali sin theta. Nah, iya. Masih ingat tadi kalau kita menggunakan Lagrange ya. Nah, ini kalau kita memiliki norm U kali norm V sin theta itu sama dengan U di-cross product-kan dengan V dulu, baru dinormkan. Ya, baru dicari magnitude-nya atau length-nya. Nah, dari kesamaan tadi. Nah, maka untuk mencari luas dari paralelogram, maka kita lakukan perkalian silang terlebih dahulu, kemudian
kita cari normnya. Ya, contoh, tentukan luas segitiga yang ditentukan oleh titik P1, P2, dan P3. Nah, sebentar, mungkin ada contoh yang lebih simpel dulu sebelum masuk ke situ. Nggak ada, ya sini dulu aja ya. Oke, ya tapi ini ya cukup simpel sebenarnya. Oke, tentukan luas segitiga yang ditentukan oleh 3 titik ini. Nah, ini titik yang pertama ya, P1, ini titik yang kedua, P2, dan ini titik yang ketiga, P3. Nah, kalau ini kita buat dalam bentuk vektor, berarti ini vektor yang pertama, ini vektor yang kedua. Nah, berarti ini adalah vektor U, ini vektor V. Nah, sekarang kita cari dulu vektor U-nya sama vektor V-nya. Ya, kita cari vektor U sama vektor V. Nah, ini adalah contoh vektor yang tidak berasal dari titik origin ya, tidak berasal dari titik asal, tidak berasal dari 00, 0,0,0 kalau sini. Nah, oke. Yang pertama ya kita cari U ya. Jadi U itu dari P1 ke P2 nih. Ya, atau 0 ke P2 dikurangi 0 ke P1 gitu kan ya. Ya atau langsung aja P2 dikurangi P1 gitu ya. Nilai dari P2 ini dikurangi nilai dari P1 ya. Berarti minus 1,0,2 dikurangi 2,2,0. Nah, ini adalah koordinat dari P2 ya. Ini koordinat dari P1 yang dikurangi minus 1 dikurangi 2 minus 3. 0 dikurangi 2 minus 2, 2 dikurangi 0, 2. Nah, ini berarti adalah koordinat dari vektor U. Koordinat dari vektor V, nah ini kan berarti P1, P3. Ya, berarti P3 dikurangi P1. Nah, ini P3 dikurangi P1. Nah, jadi 0 kurangi 2 minus 2, 4 dikurangi 2, 2, 3 dikurangi 0, 3. Oke, jadi sudah ketemu koordinat dari V. Nah, kalau sudah ketemu dua-duanya, maka kita tinggal mencari luas paralelogramnya, gitu ya. Oke, yang pertama kita lakukan cross product terlebih dahulu, ya. Oke, kita bisa saya tuliskan ininya dulu ya. Gini. Oke, ya kita punya di sini eh, ini ya, apa namanya? U kita cross product-kan dengan V ya. Ya, kita tulis dulu untuk U-nya ini ada minus 3, minus 2 sama 2, minus 3, minus 2 sama 2, gini kan ya. Oke. Kemudian untuk V-nya minus 2, 2 sama 3. Nah, kayak gini. Ya, oke. Nah, maka yang pertama adalah jangan lupa di sini kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama plus, di tengahnya minus, di sini plus. Nah, untuk yang pertama ya berarti kita harus pakai yang ini dicoret gitu kan, yang ini dicoret. Oke, mana? Saya bilang. Ya, kita pakai bisa pakai IJK yang di atas tadi ya. Oke, atau kita bisa juga kalau kalau nggak pakai IJK, kita bisa seperti ini aja. Jadi untuk yang pertama, oke. Untuk yang pertama yang di sini, oke. Yang pertama itu kan berarti yang nggak dipakai itu sorry, kolom yang pertama. Nah, berarti kita pakai kolom yang ini, kedua sama ketiga. Berarti minus 2, 2, 2 sama 3 kayak gitu. Ya ini, minus 2, 2, 2 sama 3. Nah, itu yang dipakai. Oke, bilang. Oke. Oke. Ya, kemudian untuk apa namanya? Ini aja kali ya. Oke, kemudian untuk yang kedua ya, berarti yang nggak kita pakai kan yang ini. Nah, ini nggak usah dipakai gitu kan ya. Nah, ini berarti tidak usah dipakai. Nah, kemudian untuk yang ketiga ya, yang nggak dipakai adalah yang ini. Nah, berarti tinggal
-3, -2 ini ya, -3, -2, -2. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita tinggal, menghitung determinannya ya, berarti 3 kali -2, oke, 3 kali -2 dikurangi 2 kali 2. Nah, 3 kali -2 kan -6, dikurangi 4 berarti -10. Nah, kemudian yang ini berarti 3 kali -3. Nah, -9 dikurangi, 2 kali -2 berarti ditambah 4. -9 ditambah 4 kan berarti -5, kemudian diminuskan kan berarti tinggal, nah berarti jadi 5. Nah, yang terakhir 2 kali -3 berarti -6 dikurangi 4. Nah, -6 dikurangi 4 berarti -10. Maka ini adalah koordinat dari U di cross product-kan dengan V. Nah, kemudian tinggal kita cari normnya, ya berarti akar -10 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah -10 kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan 15. Nah, itu adalah luas paralelogramnya, gitu. Nah, ini belum selesai karena yang ditanya di sini adalah luas segitiga. Nah, yang ini. Jadi yang area biru ini aja. Ya, yang di atas nih nggak perlu, yang putih itu nggak perlu. Karena yang dicari adalah luas segitiga. Nah, luas segitiga itu kan setengahnya ya, setengah dari paralelogramnya. Oleh karena itu ya tinggal dikalikan setengah, berarti 7,5. Oke, ya sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Oke. Nah, bagaimana kalau volume? Ya, kalau tadi luas ya. Nah, ini kan cuma luas. Bagaimana kalau volume? Nah, volume dari yang disebut sebagai parallelepiped ya. Parallelepiped itu adalah bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 buah vektor di ruang dimensi 3. Nah, jadi kita memiliki di sini U, memiliki V, dan memiliki W. Nah, berarti U sama V-nya bisa dihitung luasnya gitu kan ya. Kemudian dikalikan dengan, apa namanya, yang W-nya kayak gitu. Nah, ya atau V sama W-nya yang dihitung luasnya kemudian baru dikalikan dengan U-nya kayak gitu ya. Oke, misal kita memiliki 3 buah vektor U, V sama W seperti ini, oke. Maka kita bisa menghitung luas dari, parallelepiped ini ya, parallelepiped ini dengan cara U didot product-kan dengan V yang di-cross product-kan dengan W. Nah, kalau kita pakai, apa namanya, IJK tadi ya, IJK, ya berarti kan kita punya di sini V1, V2, V3. Ya, kemudian W1, W2, dan W3. Nah, kita punya kayak gini. Nah, maka yang pertama untuk I, nah berarti kan yang dicoret adalah ini sama ini gitu kan ya. Oke. Ya, nah maka jadinya kita tinggal punya V2, V3, W2, W3, V2, V3, W2, W3. Itu kalau I. Nah, J berarti yang dicoret yang ini, berarti kita punya V1, V3, W1, W3 ya, V1, V3, W1, W3. Oke. Kalau K berarti ini yang dicoret, berarti kita punyanya V1, V2 ya, V1, V2, W1, W2. Nah, kayak gitu. Oke. Ya. Nah, oke. Kemudian di sini kita memiliki vektor U ya. Oke. U ini kan kalau dia dot product-kan dengan ini, gitu kan. Berarti kan sama aja dengan U1 kali I, U2 kali J, U3 kali K gitu kan ya. Nah, oke, karena, ini I, J, sama K, oke, itu adalah, apa namanya, nilainya kan, 1 gitu kan ya, karena dia kan vektor satuan gitu kan ya. Nah, maka di sini kita memiliki, U1 dan U2 dan juga U3. Nah, jadi ini bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti determinan gitu kan ya. Ini kan berarti sama aja dengan mencari determinan dari, vektor, dari matriks 3 dimensi ya.
dari matriks 3 kali 3 maksudnya. Dari matriks 3 kali 3. Nah, ini kita cari determinannya. Ya, berarti untuk mencari luas dari sebuah parallelepiped itu kita tinggal mencari nilai determinan dari ketiga vektor. Jadi kalau ada 3 buah vektor U, V, dan W, ya, di mana U, V, dan W itu membentuk sebuah parallelepiped kayak gini. Ya, kayak gini. Oke. Maka luas parallelepiped ini bisa dicari dengan cara mencari nilai determinan dari U, V, dan W. Ya, jadi nilai determinan dari 3 vektor ini kalau disusun dalam bentuk seperti ini ya, U, V, dan W, dicari determinannya itu adalah volume dari parallelepiped. Nah, jangan lupa determinannya dimutlakkan ya, biar tidak ada nilai nol karena volume ataupun luas ya, itu kan tidak boleh ada nilai minus gitu ya, 0 boleh ya, kalau minus tidak boleh. Jadi ini adalah rumus untuk mencari volume dari parallelepiped. Contoh, kita memiliki 3 buah vektor U ya. U 3I dikurangi 2J dikurangi 5K, dan V sama dengan I ditambah 4J dikurangi 4K, dan W sama dengan 3J ditambah 2K. Nah, maka kalau kita pengen mencari volumenya ya, maka kita bisa cari determinannya dari vektor yang dibentuk dari 3 ini gitu ya. Nah, dari U, V, dan W ini. Nah, oke. Ya, kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor. Ya, kalau kita menggunakan ekspansi kofaktor berarti yang kita tulis terlebih dahulu kan 3 ya. Kita tulis ini. Nah, kemudian 3 sama ini dicoret. Berarti dengan 4 minus 4 ya, determinan dari 4 minus 4 3 sama 2. Oke, itu kalau 3. Nah, kemudian yang kedua ya jangan lupa ya, ini plus, ini minus, ini plus gitu ya. Mesti kan kayak gitu ya kalau ekspansi kofaktor. Kemudian yang kedua adalah minus 2 ini ya. Maka ini yang dicoret ya, maka kita punya 1 minus 4 0 sama 2 ya. Oke, selanjutnya minus 5 ini, maka yang dicoret adalah ini, maka kita punya 1 4 0 sama 3. Nah, berarti tinggal dicari determinannya. Ya, berarti 3 kali 2 kali 4 ya, dikurangi 3 kali 2 kali 4 kan 8 ya. Oke, berarti ini kan kalau dijabarkan ya, berarti 3 kali 8 dikurangi 12 ya, atau 8 ditambah 12. Nah, kemudian di sini dikurangi ya, minus 2 atau ditambah aja kalau kayak gitu ya, ditambah 2 kan minus sama minus 2 ya, kemudian di sini 1 kali 2 ditambah dikurangi maaf. Oke, 1 kali 2 dikurangi 0 kali minus 4 ya. Oke, kemudian ditambah dengan minus 5 kali ya, 1 kali 3 ya, dikurangi 4 kali 0, 0 kayak gitu ya. Berarti 3 kali 20 ditambah dengan 2 kali ini berapa ini, 1 kali 2 2 ya. Oke, 2 kali 2 oke, kemudian ditambah dengan minus 15 gitu kan ya. Ya, jadi ya 60 ditambah 4 dikurangi 15. Ini 60 tambah 4 dikurangi 15 jadi 49. Nah, kemudian dimutlakan ya, tapi ini sudah positif, tidak masalah. Jadi volume dari paralelepiped tadi adalah 49. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, oke. Ya, jadi ini yang kita pelajari tadi ya. Jadi misalkan kita memiliki U dan V ya, vektor U dan V, di mana vektor ini adalah vektor-vektor di ruang 2 dimensi, maka nilai mutlak dari determinannya ini
itu adalah luas paralelogram yang dibentuk oleh U dan V. Nah, maka kalau kita pengen mencari luas paralelogram dari yang dibentuk oleh dua buah vektor U dan V, kita tinggal mencari determinannya. Oke. Kemudian kalau kita memiliki 3 buah vektor ya pada ruang 3 dimensi ya, U, V, sama W, maka nilai mutlak dari determinannya ini itu adalah volume dari parallelepiped yang dibentuk oleh U, V, dan W. Oke. Ya, ini contoh lagi ya. Misalkan kita memiliki dua buah vektor U ini dan V ini ya, maka kalau kita disuruh mencari luasnya berarti tinggal dicari determinannya. Nah, determinan kan ya kayak tadi ya, 4 kali minus 4 dikurangi 3 kali 3. Ya, berarti 4 kali minus 4 minus 9 minus 16 dikurangi 3 kali 3 dikurangi 9 berarti minus 25. Berarti luasnya adalah 25 ya. Ini kan minus, tapi kan untuk luas harus dimutlakan. Kalau kita memiliki 3 buah vektor pada ruang 3 dimensi seperti ini, ya, maka ya kita tinggal mencari determinannya. Ya, cara mencari determinan kan ada banyak kemarin ya. Nah, ini contohnya pakai ekspansi kofaktor ya. Berarti ini 1 dulu. Jadi ini enggak usah, berarti 1 kali 1531 gitu. Kemudian kalau namanya ekspansi kofaktor ya berarti yang ini plus, ini minus, ini plus gitu kan ya. Nah, kemudian di sini 1 lagi ini ya, berarti ini enggak usah, berarti di sini pakai 1531. Nah, ini ya. 1531. Oke, dan yang terakhir 2 nih ya, ini berarti enggak usah. Kita pakai submetriknya yang ini 1133. Nah, 1133. Nah, ini tinggal dihitung. Nah, maka dapat, nah ini hitung determinan ya, yang ini berarti determinannya 1 kali 1 dikurangi 5 kali 3, ya berarti kan 1 dikurangi 15 jadi minus 14. Nah ini 1 kali 1 dikurangi 5 kali 3 sama minus 14. 3 kali 1 dikurangi 3 kali 1 berarti 0. Nah, berarti di sini minus 14 tambah 14 tambah 0. Hasilnya 0. Artinya apa? Artinya berarti memang volumenya sama dengan 0. Ya. Jadi dengan kata lain ketiga buah vektor tersebut terletak pada satu bidang yang sama. Jadi maksudnya 3 vektor itu membentuk sebuah parallelepiped di mana parallelepipednya itu sebenarnya dia itu cuma 2 dimensi. Gampangannya kalau kita punya kotak gitu ya, punya apa namanya kardus. Nah, kardusnya itu sudah dimampatkan gitu ya, sudah apa namanya jadi flat ya, jadi rata ya. Ya, jadi kardusnya itu rata. Nggak ada ruang di dalamnya sama sekali. Nah, itu berarti volumenya itu 0. Oke. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Ya, kalau nggak ada kita bisa akhiri. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, dan mohon maaf kuliahnya di waktu libur gitu ya. Jadi iya, bagi yang nggak bergabung pun tidak masalah. Ini sudah di-record, nanti tinggal dilihat aja record-nya. Oke, bisa kita akhiri ya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi